Dengan sepeda ini, kita melakukan pengisian ulang dengan cara menggoes itu dari kapasitas baterai kosong sampai penuh kurang lebih sekitar 3-4 jam. Tetapi untuk pemakaian singkat, dari baterai kosong, kita bersepeda 5 menit dapat digunakan untuk menyalakan lampu neon panjang kapasitas 20 watt itu selama 25 menit. Sobat Bumi, perhatiin deh siap sepeda yang kalian punya. Simple dan sederhana banget kan? Terdiri dari roda, stangnya, rangka sepedanya sendiri, sadel, dan pedal buat ngegoes. Sebenarnya masih bisa nih ya dimodifikasi, pastinya untuk inovasi lingkungan. Sobat Bumi percaya nggak? Makanya simak ya di episode yang kali ini. Hai Sobat Bumi, keseharian kita gak pernah lepas dari berbagai peralatan elektronik. Lihat aja di sekitar kita, semua peralatan dari yang paling kecil sampai yang paling besar semuanya menggunakan peralatan yang harus disokong listrik. Tapi Sobat Bumi tahu nggak ya, dari mana listrik itu berasal? Yap, listrik kita masih diproduksi dari batu bara. Batu bara merupakan salah satu bahan bakar fosil batuan sedimen yang dapat terbakar dan terbentuk dari endapan organik. Sumber alam yang nggak bisa diperbarui dan cadangannya juga terbatas ini dieksplorasi dari perut bumi untuk bahan listrik kita. Nah, karena eksplorasi tambang ini, ujung-ujungnya bumi jadi rusak, iya nggak? Kalau listrik kita yang masih berbahan batu bara terus dikeruk dari perut bumi, tentu lama-lama akan habis juga ya. Kalau bahan bakunya sudah habis, lalu bagaimana nasib listrik kita? Tentu kita mesti cari akal untuk mengatasinya. Selain berhemat pemakaian listrik, kita tentu harus cari bahan baku untuk listrik yang ramah lingkungan. Terlebih, belum semua daerah di Indonesia teraliri listrik loh. Nah, Sobat Bumi kita dari Bantul Jogja, Gustinov Brilian Aji Putra bikin kreasi unik untuk hasil listrik tanpa batu bara. Yap, dia merancang sepedanya untuk menghasilkan generator listrik. Wah, seru ya sepertinya. Gak berlama-lama lagi, kita langsung kenalan yuk. Sobat Bumi, sebenarnya siapa sih inovatornya dan apa sih isi otaknya sampai bisa ngerakit sepeda yang ramah lingkungan kayak gini? Penasaran kan? Saksiin yuk obrolannya. Halo, nama saya Gustinov Brilian Aji Putra. Saya adalah seorang wong deso. Saya tinggal di desa kecil di Kabupaten Bantul, tepatnya di Tarudan Bangunharjo Sewon. Saya ikut e-idea kemarin di divisi startup. Proyek saya tentang EcoBike, sepeda listrik multifungsi. Yaitu intinya di mana saya memodifikasi sepeda listrik konvensional ataupun sepeda biasa. Saya ubah dengan menambahkan fitur, yaitu dapat difungsikan sebagai charger untuk peralatan seperti gadget handphone, dan juga jika kita memerlukan listrik tegangan 220, kita dapat menggunakan colokan yang ada di sana. Kemudian saya juga menambahkan fitur agar sepeda ini dapat dual charging, yang artinya satu dapat menggunakan charger menggunakan colokan listrik PLN,
yang kedua dengan tenaga kayuhan. Jadi semisal EcoBike ini dideploy ke daerah bencana atau daerah terpencil yang mereka tidak dapat melakukan pengecasan atau memperoleh akses listrik, mereka dapat mengayuh untuk mengisi ulang baterai yang ada di sana dan menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhannya. Pada awalnya sih saya terinspirasi oleh gempa tahun 2006 yang pada waktu itu saya berasal dari kalangan keluarga menengah ke bawah, dan pada waktu tersebut, sewaktu bencana, aliran listrik di kampung saya ini hampir 1 minggu mengalami mati total. Padahal kami sebagai korban gempa itu sangat memerlukan aliran listrik untuk melanjutkan kehidupan. Karena pada waktu tersebut itu banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mana mereka menggunakan kegelapan malam itu untuk melakukan pencurian. Dan saya berpikir pada sisi lain kelangkaan energi terutama minyak itu semakin lama semakin nyata dan kita tidak bisa memungkiri itu. Untuk itu saya berusaha mencari solusi. Jadi sebagai solusi transportasi. Kemudian yang kedua, saya berharap EcoBike ini dapat menyediakan listrik bagi semua orang. Kalau dari segi green, yang jelas sepeda ini tidak menggunakan bahan bakar fosil sama sekali, yang artinya zero emission. Karena untuk mengisi ulang, kita dapat menggunakan tenaga sego pecel. Kita makan kenyang, lalu kita goes, kita ngisi listrik. Jadi kita tidak memerlukan bensin atau solar sama sekali, yang otomatis zero emission. Kemudian jika kita memerlukan listrik darurat, kita dapat menggunakannya. Karena saya berpikir, mungkin kalau saya anak orang kaya atau anak orang yang berada, mau beli genset berapapun bisa. Tapi kalau karena saya berasal dari golongan menengah ke bawah, saya jika menghabiskan uang sekedar untuk membeli genset, itu saya masih berpikir 2 kali. Tapi kalau saya membeli satu alat yang dapat berfungsi sebagai alat transportasi, yang kedua untuk pembangkitan energi, itu masih reasonable. Oke, informasi yang saya peroleh, karena tempo hari saya nyasar kuliah di STIMIK Amikom dan saya juga senang mencari informasi dari internet. Itu saya melihat artikel-artikel, kemudian saya gali dari berbagai sumber. Kemudian karena saya itu punya prinsip hidup iseng-iseng berhadiah, jadi saya senang untuk otak-atik dari otomotif atau teknik, karena dulu saya bercita-cita untuk masuk ke STM. Jadi berasal dari hobi, karena saya tidak mempunyai background teknik sama sekali. Untuk konsumennya, saya menyediakan beberapa tipe, karena untuk masing-masing EcoBike ini dapat dipesan custom. Baik itu untuk dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Kemudian untuk range harganya, itu saya juga menyediakan untuk paket dari kalangan yang high class hingga yang kalangan menengah ke bawah, karena adanya fitur custom tadi. Jadi harapan saya paling nggak satu orang memiliki, masing-masing rumah memiliki satu EcoBike lah. Jadi sewaktu jika terjadi bencana alam atau kondisi darurat, kita masih dapat menggunakan listrik untuk kehidupan sehari-hari. Kalau tujuan saya itu sih memang kita memeratakan kesempatan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berada di daerah terpencil untuk menikmati listrik. Karena dengan adanya listrik, saya berharap mampu meningkatkan kesempatan dari generasi muda Indonesia yang berada di daerah terpencil untuk dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Karena dengan adanya listrik, saya berharap mereka mempunyai semangat yang lebih untuk belajar. Dapat dibayangkan bagaimana kalau semisal kita sedang belajar menggunakan lampu minyak atau menggunakan cahaya lampu lilin untuk membuka buku pun kadang kita enggan. Tetapi dengan adanya listrik sebagai sumber penerangan di malam hari dapat meningkatkan kehidupan, kemudian juga meningkatkan kesempatan untuk mendapat memperoleh pendidikan yang lebih layak.
Sobat Bumi, saatnya pembuktian nih penggunaan EcoBike karya Gustinov Brilliant Aji di segmen Kulik yang satu ini. Berikut adalah dua prototipe dari EcoBike. Ini yang generasi pertama dan ini yang generasi kedua. Dua sepeda ini prinsip kerjanya sama dan berikut akan saya jelaskan sekilas tentang komponen yang ada di sepeda ini. Sepeda ini tidak ubahnya sepeda biasa, yang mana ada stang, ini bodi dan pedal. Hanya saja di sini ada sedikit modifikasi, di mana yang dulu fungsi pedal ini hanya sekedar sebagai tenaga penggerak. Tapi di EcoBike ini saya juga fungsikan dia sebagai penggerak motor utama yang berfungsi sewaktu kita mengayuh. Dia akan menghasilkan energi dari motor ini yang akan disimpan ke baterai, dan kemudian jika baterai itu cukup untuk menjalankan sepeda, dapat kita tarik tuas gas di sebelah sini, maka nanti tenaga yang ada dari baterai ini akan dikirim ke motor. Kemudian jika kita memerlukan pengecasan untuk peralatan listrik atau peralatan komunikasi, dapat kita gunakan port USB yang berada di sebelah sini, dapat digunakan untuk melakukan pengecasan. Dan semisal kita memerlukan tegangan listrik 220 untuk menyalakan seperti televisi, pompa air ataupun lampu-lampu, terdapat port yang berada di belakang sini. Kita dapat menggunakannya dengan daya minimal 500 watt sampai maksimal 2500. Berikut akan saya demonstrasikan penggunaan EcoBike. Cara pengecasan menggunakan pedal. Jadi kita tinggal menggoyang saja, nanti secara otomatis akan terisi. Berikut adalah contohnya. Dengan sepeda ini, jika kita melakukan pengisian ulang dari baterai kosong sampai baterai penuh, itu memerlukan waktu sekitar 3-4 jam. Tapi jika ini dari baterai kosong, kita bersepeda selama 5 menit, dapat digunakan untuk menyalakan lampu neon panjang kapasitas 20 watt, itu selama 25 menit. Dan pada sepeda ini, saya lengkapi juga untuk alat pengubah daya dengan kapasitas 500 watt yang dapat kita gunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Sepeda ini dilengkapi dengan 3 mode selektor, yaitu pertama kita bergerak menggunakan gas, yang kedua menggunakan pedal, yang ketiga kita menggunakan sensor pedal. Dan sepeda ini dapat berjalan dengan kecepatan kurang lebih 25 km per jam menggunakan tenaga dari baterai yang dibantu tenaga penggerak menggunakan motor yang ada di roda belakang. Mau tahu dan penasaran? Akan segera saya buktikan setelah ini. Sobat Bumi, info tambahan untuk proyeknya Gustinov nih. Ternyata proyek ini diilhami dari gempa bumi yang melanda Jogja tahun 2006 silam. Saat itu tentu jaringan listrik semuanya mati.
Makanya, Gustinov cari akal gimana bisa hasil listrik tanpa bergantung dengan PLN. Tinov, begitu biasa dia disapa, memang hobi utak-atik. Desain EcoBike jebolan Steamik ini dilengkapi dengan pengalih daya 1000 watt 220 volt yang dapat berfungsi sebagai generator listrik. Sepeda ini memiliki fungsi pemulih daya dengan menggunakan piratik mekanik dan piratik biasa yang dapat mengisi kembali baterai apabila sepeda ini digunakan sebagai alat transport. Tentunya, sepeda ini gak hanya bisa menjadi solusi untuk situasi darurat, tetapi juga menjadi solusi bagi banyak warga desa yang tidak punya akses pada listrik. EcoBike pertama jawara program British Council e-Ideas 2011 ini mampu menghasilkan daya sebesar 1000 watt dan dapat menyalakan 10 lampu berdaya 10 watt. Setelah melakukan penyempurnaan terhadap EcoBike, sepeda modifikasi ini dapat mengisi ulang baterai selama digunakan, baik di kayu saat statis maupun bergerak. Dengan 5 menit mengayuh sepeda yang diam, dapat menyalakan 25 watt selama 25 menit. Meski modifikasi sederhana, EcoBike dapat menghasilkan listrik 220 volt dengan daya 1000 watt hingga 2500 watt. Sistem pengisian baterainya dual charging, artinya tenaga baterainya dapat diisi ulang dengan dua cara, yaitu menggunakan charger listrik PLN maupun dengan kayuhan. Selain itu, ada tambahan fitur lampu darurat berupa soket lampu neon model tabung dengan kapasitas 10-40 watt yang dapat menyala kurang lebih 40 jam. Wah, hebat banget ya! Siapa lagi nih yang mau ikutin jejaknya Tinov? Pada EcoBike dengan kapasitas pengubah daya 1000 watt, kita dapat menyalakan beberapa peralatan seperti lampu,
kemudian laptop, dimana dapat dilihat pada gambar ini. Baterai saya lepas, laptop langsung saya colokkan menggunakan adaptor yang langsung terhubung dengan sepeda. Dan ditambah lagi kita masih dapat menyalakan gerinda listrik. Ini dengan kapasitas 500 watt. Misalnya kita mau memotong besi sekalipun, masih dapat dilakukan. Penggunaan soket listrik sendiri pada sepeda ini cukup mudah, yaitu dengan kita menyalakan peralatan pengubah daya, kemudian kita colokkan kabel di sebelah sini, kemudian kita tinggal menghubungkan beberapa peralatan, semisal lampu maupun laptop dan juga gerinda. Di sini akan saya perlihatkan untuk menyalakan laptop, di mana baterai dilepas. Laptop akan dapat dinyalakan menggunakan tenaga dari baterai yang ada pada sepeda ini. Jadi tenaga hasil kayuan maupun dari charger menggunakan listrik PLN. Berikut akan saya demokan sedikit penggunaan ini untuk menyalakan gerinda. Gerinda ini berkapasitas 500 watt 220. Dapat kita nyalakan menggunakan sepeda dan dapat kita gunakan untuk memotong besi. Buat Sobat Bumi yang mempunyai ide kreatif, entah itu apapun tentang lingkungan hidup ataupun yang lainnya, mari kita lakukan langkah pertama untuk mewujudkan ide kita. Karena dengan mengambil langkah pertama, secara otomatis kita akan mendekati ke tujuan yang mungkin nanti entah kapan, tahun depan atau beberapa tahun lagi akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan bumi kita. Sobat Bumi, ternyata sepeda ini nih bukan transportasi sederhana yang cuma digoes dan bebas polusi. Ternyata nih bisa didesain sebagai penghasil energi listrik alternatif. Buat Sobat Bumi yang gaul, jangan lupa follow terus Twitternya Bumi Ke1 di Bumi Ke1 The ITV. Dan jangan lupa tonton terus episodenya setiap hari Minggu jam 15.30. Nadia pamit undur diri dulu ya, sampai ketemu minggu depan. Bumi Ke1, lestarikan selalu. Dadah!